Halo, nama saya Kathleen dari kelas 10 IPA. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara ada 6, kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografi negara, keadaan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Dilihat dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud ke dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau. Jumlah penduduk dapat berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh adalah 1. Natalitas, 2. Moralitas, dan 3. Migrasi. Sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelikan atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan prinsip atau dengan 3 asas, yaitu 1. Asas maksimal, 2. Asas lestari, dan 3. Asas berdaya asing. Asas Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma. Ideologi atau guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Sosial budaya adalah kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Pertahanan dan keamanan adalah kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas dan kelangsungan hidup.
timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan independensi. Ada 4 sifat Gatra, yaitu 1. Alamiah, 2. Ideologi, 3. Ekonomi, dan 4. Pertahanan dan keamanan. Peran serta warga negara yaitu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak dalam menyikapi masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.